Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 11 IPS 2. Saya akan membuat video presentasi tentang kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di bidang sosial budaya. Selamat menyaksikan. Jadi, kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di bidang sosial dan budaya adalah upaya Jepangisasi untuk menghapus pengaruh barat dan mobilisasi rakyat Indonesia demi kepentingan Perang Pasifik. Yang pertama, ada penyebaran budaya Jepang. Mereka mewajibkan tradisi sekerei atau yang disebut penghormatan ke arah matahari terbit sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Tenno Heika. Yang kedua, ada kebijakan bahasa. Nah, mereka melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar serta bahasa Jepang sebagai bahasa wajib di sekolah. Yang ketiga, ada sistem pendidikan. Mereka mengubah struktur pendidikan menjadi lebih seragam, seperti SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun, dan lebih difokuskan pada latihan fisik serta militer. Nah, yang keempat, ada media massa. Semua media, surat kabar, radio, film berada di bawah kendali lembaga sensor Jepang, Keimin Bunka Shidoso atau pusat kebudayaan untuk alat propaganda. Yang terakhir, ada sistem Tonarigumi atau pembentukan sistem RT rukun tetangga untuk memperketat pengawasan masyarakat secara sosial dan mempermudah mobilisasi massa. Nah, dampak dari kebijakan tersebut bersifat kontradiktif. Di satu sisi sangat menyengsara, namun di sisi lain memberikan fondasi penting bagi kemerdekaan. Dampak positif yang pertama, ada perkembangan bahasa Indonesia. Karena bahasa Belanda dilarang, bahasa Indonesia berkembang pesat dan menjadi alat pemersatu bangsa yang sangat efektif. Yang kedua, ada identitas nasional. Penghapusan stratifikasi sosial ala Belanda yang membedakan kelas Eropa Timur Asing dan pribumi membuat rakyat merasa lebih setara sebagai sesama orang Timur. Yang ketiga, ada kedisiplinan. Pengenalan budaya kerja keras dan latihan fisik militer memberikan bekal mental bagi pemuda Indonesia dalam menghadapi perang kemerdekaan nantinya. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Nah, dampak negatif yang pertama adalah penderitaan sosial atau romusa. Nah, kenapa disebut romusa? Karena mobilisasi tenaga kerja paksa yang menyebabkan ribuan rakyat meninggal dunia akibat kelaparan dan kelelahan. Yang kedua, ada eksploitasi perempuan. Munculnya praktik jugun lanfu atau perempuan pemberi semangat yang merupakan catatan kelam dalam sejarah kemanusiaan. Yang ketiga, ada konflik budaya. Praktik sekerei sempat ditentang keras oleh kalangan ulama dan umat muslim seperti perlawanan K.H. Zainal Mustafa karena dianggap menyimpang dari ajaran agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.